Mohon perhatian, Gubernur Nusa Tenggara Timur tiba di tempat acara. Kami hormati, marilah kita awali acara ini. Kita saksikan bersama persembahan tarian Moko Nona yang dibawakan oleh para penari binaan UPTD Taman Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hadirin yang kami hormati dan kami kasihi, selanjutnya kita dengarkan bersama penyampaian pesan dan kesan oleh pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Pak Ibu Johanna Elisa Pali SH MSI. Disilakan. Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya baru tahu Pak Ben dengan stylenya. 2010 Bapak sebagai Kepala Dinas Kehutanan. Tapi ya karena di Dinas Kehutanan kami di asisten 1 yang koordinasinya itu dikoordinasikan oleh asisten 2, jadi jarang ketemu. Tapi intensitas bertemu itu ketika saya dipercayakan untuk menduduki Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena Bapak Gubernur terus terang pada saat itu ada pelimpahan kewenangan dari pemerintah kabupaten kota untuk SMA, SMK dan ini PLB ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Itu luar biasa, kami menjumpai berbagai dinamika yang menurut saya luar biasa, sehingga saya terus memohon petunjuk arahan dari beliau sebagai atasan saya. Itu mulai intens saya bertemu. Kita ikuti acara penyerahan memori jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Bapak Insinyur Benediktus Polomahi kepada pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Ibu Johanna Elisa Pali SH MSI. Kini dari tugas-tugas Sekda, terutama hal-hal apa yang perlu segera dikerjakan dalam waktu dekat. Kiranya ini informasi yang singkat ini bisa menjadi acuan pegangan Ibu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai PLTC. Penyerahan khusus kepada Ibu PLT Sekda, disilakan kembali tempat duduk. Kami mengundang kepada Bapak Insinyur Ben Polomahi untuk menyampaikan sambutan. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Ibu, para staf khusus, Ibu PLT Sekda, para asisten, para pimpinan perangkat daerah, atau mohon izin singkatnya saya sama adik-adikku yang saya cintai dan saya banggakan. Singkatnya adik semua yang hadir pada acara yang luar biasa ini.
Hari ini kita semua hadir pada sebuah acara pelepasan purna tugas kami sebagai Sekretaris Daerah. Terlepas dari apa yang telah disiapkan adik-adikku semua, tentunya saya memberi apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya pada adik-adik semua yang telah mendesain acara ini. Secara pribadi, momen atau acara ini terlalu besar kalau hanya sekedar apresiasi kepada seorang Ben Polomahi. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa di balik acara yang besar ini ada sebuah momen atau ada sebuah hal penting lainnya yang ingin dibangun adik-adik pada momen ini. Saya melihat bahwa momen ini sebagai momen refleksi untuk kita saling meneguhkan sebagai ASN lalu bekerja sejauh mana dan secepat apa kita mampu berlari bersama Bapak VBL dan Bapak YSN, ya, Bapak Victor Muntil Lesfondan dan Bapak Yosef Nesoi, dalam rangka memutus mata rantai persoalan-persoalan di Nusa Tenggara Timur, terutama adalah persoalan kemiskinan dan ketertinggalan daerah kita dari daerah-daerah lain. Saya ingin mengambil dua itu. Pertama adalah kita semua bersyukur dan terima kasih atas apresiasinya. Kedua adalah kita ingin sedikit refleksi tentang hal apa yang telah kita lakukan. Mata rantai kemiskinan di NTT memang harus diputuskan dengan cara yang luar biasa, dan itu sudah kita lakukan dan sedang kita lakukan saat ini. Kerja-kerja luar biasa itu memang tidak mudah. Bapak Gubernur selalu mengatakan kita harus melakukannya dengan kerja-kerja yang luar biasa. Dan kerja yang luar biasa ini saya mencoba memandang dari beberapa hal. Yang pertama adalah kita mampu melakukan kerja luar biasa kalau kita mampu melihat potensi besar di balik kekurangan kita, di balik keterbatasan kita. Kita harus mampu lihat. Kalau kita tidak mampu lihat, kita tidak akan mampu bekerja besar. Ketika mengawali tugas dalam RPJMD, Bapak Gubernur menetapkan target 3 triliun. Semua pasti kaget. Hanya orang-orang yang melihat ada potensi besar yang mampu menetapkan target dengan optimisme ini. Kerja-kerja sedang dilakukan. Dalam satu waktu saya bersama Bapak Gubernur dalam kunjungan kerja ke Lembata. Pertama kali dalam tugas saya mendampingi beliau untuk kunjungan kerja ke Lembata. Saya kurang tahu juga kenapa beliau sangat mengharapkan saya harus ikut ke Lembata dan Flores Timur. Harus ikut, siap Bapak. Dan di pesawat beliau sampaikan, Mas Hendra lihat, Lembata luar biasa. Saya bilang, Bapak, saya tidak terlalu tahu luar biasanya seperti apa. Ini kalau kita ingin kerja besar, kita harus mampu melihat itu. Dan saat ini sedang dikerjakan kita semua. Yang kedua adalah memang harus visioner. Tadi Ibu Yolisa Palis sudah menyampaikan, ya, orang-orang yang harus visioner. Kita harus melihat jauh, melangkah sekali menetapkan strategi, tapi 2-3 pulau akan digapai. Saya melihat itu ada pada Bapak Gubernur. Saya pernah menyampaikan di beberapa forum bagaimana beliau berpikir jauh dengan aksi yang sederhana. Dan saya waktu itu juga belum mengerti. Sekarang baru saya pahami ketika beliau sampaikan itu. Saya mohon izin untuk mengulangi lagi cerita.
Satu waktu beliau sampaikan, Mas Eda, nanti kita bangun pemukiman di Dana untuk para imigran Afghanistan yang ada di sini, kita taruh di Pulau Dana karena mereka mungkin menimbulkan persoalan-persoalan sosial. Sebagai birokrat itu yang ada di pikiran saya, supaya persoalan sosial diatasi. Ternyata bukan itu saja. Ada pikiran jauhnya adalah Gertak Australia. Nah, Gertak Australia itu tidak sampai berpikir. Sekarang mengerti saya, tapi waktu itu tidak mengerti. Lalu untuk melakukan semua ini, jadi kita harus mengenal potensi, tahu benar kita bisa di dalam serba keterbatasan, kekurangan yang kasat mata. Daerah kita seperti ini, tapi ada kekayaan besar di dalamnya. Lalu yang kedua visioner, dan yang ketiga adalah soal etos kerja. Dengan militansi yang tinggi, kita sudah merasa siap, tidak tahu siang, malam, hari, libur kita kerja, dan tidur bangun di lapangan. Itu semua adalah sebuah etos kerja, militansi yang tinggi dalam melakukan kerja-kerja ini. Dan untuk melakukan semua ini ternyata juga tidak mudah, Bapak Gubernur. Kalau saya ikuti, ternyata tidak mudah. Kita merubah etos kerja, karakter bekerja ini tidak mudah. Dan ya, kalau bukan jalur strategi Bapak Gubernur, tidak mungkin seperti ini. Ya, kalau bukan jalur strategi. Dan saya melihat itu, Bapak Gubernur memulai dengan narasi-narasi yang mencoba merubah mindset kita semua. Mindset yang bekerja bukan sekedar berproses dengan target-target parsial, tetapi mindset yang bekerja dengan konsep-konsep yang komprehensif, hulu hilir. Sekarang hulu hilir dengan orientasi hasil. Sekarang kita dengar soal ekosistem perikanan, ekosistem TJPS, rantai pasok pariwisata, dan lain-lain. Kita tidak bisa bekerja sendiri, kita bekerja dalam sebuah ekosistem. Ada masyarakatnya, ada off-takernya, ada pemerintah, ada swasta, ada perguruan tinggi, dan berbagai pihak lainnya. Kita harus dalam sebuah ekosistem hulu hilir. Kita bekerja bersama-sama untuk membangun daerah ini. Ini yang saya yang saya tangkap dari pengadaan kepemimpinan beliau. Cara-cara eksekusi dari strategi ini pun dengan cara-cara yang luar biasa. Kadang harus dengan kontroversi. Kita tahu ya, kadang dengan cara kontroversi. Kita mungkin jarang dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan kita membuat kontroversi baru. Kontroversi terviral, kritik, cemoohan dari mana-mana datang, tetapi nanti dirapikan pelan-pelan. Dan ketika dirapikan baru orang oh iya begitu. Ini strategi yang saya pikir ada jangan belajar viral, jangan belajar kontroversi, karena dada tidak bisa tahan. Saya pun tidak berani. Itu hanya orang yang dadanya kuat saja yang berani begini. Cara-cara rapikan ini untuk sesuatu yang kontroversi dirapikan menjadi sesuatu yang produktif. Ini luar biasa. Kritikan, cibiran, apapun itu menjadi masukan, lalu kerja dengan merapikan dengan kerja-kerja dan langkah-langkah inovatif dan kreatif. Jadi dalam kerja-kerja yang inovatif dan kreatif memang perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian di tengah jalan. Penyesuaian itu baik terkait anggaran, baik terkait sumber daya manusianya, kadang baik terkait aturannya. Dan kadang-kadang terpaksa senggol sedikit aturan, karena kalau kita kaku dengan aturan kita tidak bisa sampai itu. Dan ini yang kadang kita sedikit
tugas kami untuk bagaimana merapikan perbenturan ini dari sisi aturan. Itu sering kami alami. Tetapi yang saya tangkap adalah kalau kita bekerja berdasarkan apa yang tertulis dan terpatok pada apa yang tertulis, lalu nanti menunggu jadwal di perubahan, kita ketinggalan. Kalau kita ayo lakukan sesuatu, dan tadi saya bilang kita bisa lakukan karena kita bekerja dengan orang yang dadanya kuat. Adik-adik yang saya hormati, ini apa yang saya ungkapkan ini, mohon maaf Bapak Gubernur, saya tidak bermaksud menyanjung Bapak Gubernur, tetapi saya harus beritahu apa yang saya tahu tentang pemimpin kita ini untuk menjadi bekal bagi adik-adik. Memang harus kerja agak gila sedikit, tidak biasanya kita harus bekerja. Kita kadang tadi saya bilang kadang kita sedikit keluar dari aturan, dan kerja-kerja seperti ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya inovasi dan kreasi ini dengan tingkat militansi yang luar biasa. Bapak Gubernur, Bapak Ibu yang saya hormati, kerja-kerja besar yang sekarang sedang kita lakukan, rasa atau tidak rasa teman-teman, tapi saya merasakan bahwa telah merubah banyak hal. Paling tidak mindset kita, cara memandang dan cara bekerja, tidak lagi berpikir parsial. Saya harap semua pimpinan perangkat daerah bekerja dalam bidangnya, tetapi pikirannya adalah, konsepnya adalah komprehensif. Etos kerja dan juga strategi bekerja seluruhnya jauh-jauh. Saya lihat adik-adik saya sudah mulai jauh-jauh. Ini tahun keempat RPJMD 2018-2023. Saya melihat bahwa jalan tol untuk kita berlari cepat itu sudah ada, sudah mulai dibangun dan sudah ada. Persoalannya adalah bagaimana sebuah kendaraan kita untuk bisa berlari bersama di jalan tol mencapai finish. Kita telah menetapkan target dari semua sektor. Ibarat setiap target itu adalah sebuah mobil, dan sekarang harus berlari di jalan tol. Jalan sudah ada, kita harus berlari. Persoalannya kita sampai atau tidak, itu persoalan bahan bakar cukup atau tidak sampai di sana. Dan ini yang sebagai sekda, sebagai sekretaris daerah, saya melihat bahwa ketersediaan bahan bakar ini cukup mengganggu kerja-kerja besar kita yang telah kita desain bersama. Ibu adik-adik bayangkan, 2018 kita baru mulai dengan konsep-konsep beliau, 2019 sudah mulai meletakkan dasar, 2020 kita COVID. Dan COVID tidak main-main, meluluhlantahkan begitu banyak aspek. Walaupun kita tahu bahwa di dalam situasi COVID, NTT masih tetap mampu berdiri dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada tahun 2021 dibanding tahun 2021, di saat provinsi lain mengalami tekanan-tekanan. Kita masih mampu itu. Dan dengan kondisi anggaran yang tadi saya sampaikan, bahan bakar mulai berkurang ini, agak berkurang. Ya. Memang mau tidak mau saat ini teman-teman di tadi juga pimpinan Ibu Yo untuk melakukan redesign kembali bahan bakar kita yang ada. Dan ini salah satu jalan dari, tentunya pada sisi lain pendapatan dan lain-lain terus kita kejar. Tetapi dengan bahan bakar yang ada, kita harus mendesain baik-baik 2022 dan 2023. Tadi Ibu Yo sudah sampaikan target apa dalam RPJMD yang mau tidak mau harus kita alokasikan anggaran kemana yang untuk kita kejar, dan target apa yang barangkali kita rem-rem. Lalu begitu juga target-target nasional yang mau tidak mau kita juga harus lakukan. Soal penurunan stunting, soal kemiskinan ekstrim, dan berbagai yang lainnya. Ini butuh kerja keras adik-adik semua, dan saya percaya adik-adik bisa, karena militansi itu telah ada pada adik-adik semua. Teman-teman, para pimpinan perangkat daerah, kita jangan sampai ego pada OD masing-masing.
Kita harus ini, mari kita bersama-sama di bawah pimpinan PLT Sekda. Tadi Ibu bilang kalau bisa jangan terlalu lama, jangan lupa waktu yang pokoknya selama PLT kerjakanlah seperti Sekda. Ya. Dukungan teman-teman pimpinan perangkat daerah supaya kerja-kerja kita ini, ya kerja-kerja adik-adik ini untuk mendukung Bapak Gub dan Bapak Wagub dalam melaksanakan amanah rakyat NTT melalui RPJMD bisa dilakukan dengan baik. Saya sekarang sudah pensiunan Bapak, dan tentunya dengan cara saya sendiri saya akan tetap membantu, ya, membantu Bapak dalam tugas-tugas, membantu adik-adik semua apa yang bisa saya bantu saya lakukan. Pensiun sebagai SM oke, tetapi kerja untuk membangun rakyat ini kalau memang masih bisa dilakukan, kami akan melakukan sekemampuan kami. Kepada adik-adik ASN, terima kasih. Saya Sekda pernah ada kalian. Kalau tidak ada adik-adik, tidak ada jabatan Sekda. Jadi kalau ada yang sukses, ada yang baik, itu adalah kerja kita semua. Dan kalau yang ada yang belum sukses, itu karena ketidakmampuan saya. Terima kasih. Saya juga mohon maaf. Tadi Ibu PLT sudah sampaikan, ya memang tidak diungkapkan yang tidak baik. Biasanya saat begini yang baik-baik. Tapi saya tahu bahwa saya juga punya banyak kekurangan. Dan adik-adik mengeluh-mengeluh di belakang juga tahu saya. Ini kerja saya kadang terlalu ini dan seterusnya. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa kita harus punya standar kerja tinggi supaya walaupun kita menyelesaikan di bawah tapi masih tinggi. Kalau kita mau turun lama-lama di bawah sekali. Dan kita bekerja dengan Bapak Gubernur seperti ini, kita harus tetap dengan standar-standar yang tinggi. Saya pesan kepada adik-adik, tetaplah kerja dengan militansi yang tinggi. Ya. Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur ini hanya gestur dan kelihatan keluarnya. Begitu. Tetapi sesungguhnya mereka orang-orang kerja yang dengan hati yang setulus hati. Kita tidak bisa mau mengukur atau mau pemimpin itu kita pasang bingkai baru kita suruh bahwa pemimpin harus seperti ini. Tidak bisa, ya tidak bisa. Ketika kita jadi pemimpin, kita pun mau staf ikut gaya kepemimpinan kita. Harus ikut, karena saya memimpin, saya mau kita maju begini. Jadi kalau kita pasang bingkai, kita ya merasa tidak nyaman bekerja. Teruslah bekerja dengan militansi yang tinggi, baik inovasi maupun kreatif supaya kita cepat bisa keluar dari persoalan kita ini. Saya harap adik-adik semua dalam cerita saya ini, adik-adik bisa menemukan luar biasanya pemimpin kita, supaya adik-adik bisa petik hikmahnya, bisa belajar dari beliau berdua untuk adik-adik makin berkualitas dari waktu ke waktu. Kalau ada yang mungkin belum temukan, usahakan untuk menemukan. Ya, paling tidak informasi saya ini menjadi masukan untuk adik-adik semua. Bapak, Ibu, staf khusus, saya telah merasakan bagaimana kerja bersama bapak-bapak sekalian. Saya juga banyak belajar dari bapak-bapak sekalian, baik dalam hubungan kerja maupun di pansel. Itu setiap kali pansel saya dapat kuliah dari gratis dari sekian profesor tanpa bayar lagi. Jadi hanya perlu diberi gelar, belum ada gelar, tapi paling tidak banyak hal saya dapat dari para profesor dan doktor yang ada di pansel. Ini masing-masing punya ilmu dan beragam saya dapatkan. Terima kasih Suster, selamat bergabung. Saya mungkin belum sempat ketemu, tapi saya dengar cerita banyak Suster dari Bapak Gubernur. Kepada teman-teman sekalian, terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Adik-adik dari media,
Terima kasih dukungan kalian selama ini kepada kami dalam melaksanakan tugas. Memang kadang sulit bertemu sekretaris karena sekretaris antara memilih ketemu wartawan dan menyelesaikan pekerjaan menumpuk. Tapi mereka minta, biasa tunggunya ketika tahu saya sudah pulang, mereka tunggu di tangga dan disitulah komunikasi kita terjadi. Saya mohon maaf jika selama kita bersama adik-adik ada hal yang barangkali kurang berkenan. Terakhir, atas nama istri, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, terkhusus dalam kegiatan-kegiatan di Dharma Wanita, ya, dukungan dari istri-istri semua. Itu Dharma Wanita itu ex officio. Kalau bukan ex officio, istri saya juga mau menghindar. Ya, karena istri saya ini lebih ke orang rumah dan dia lebih organisasi apa jarang-jarang gitu. Tapi karena ex officio, militansinya tinggi, maju saja gitu. Rupanya ini gara-gara Bapak Gubernur militansi tinggi, dia maju saja gitu. GOP TKI juga demikian, itu jabatan-jabatan ex officio. Kalau di Dekras Nasda atau di PKK itu bukan ex officio, itu sukarela. Kalau mau bekerja oke. Tetapi yang ex officio mau tidak mau harus kerja. Sehingga saya pesan kepada bapak-bapak, tolong sampaikan ibu-ibunya bahwa Dharma Wanita itu juga harus tulus, karena dengan mereka lah kita bisa bekerja dengan baik. Kan Bapak Ibu selalu bilang bahwa di balik kesuksesan laki-laki ada wanita luar biasa. Saya tidak mau tambah, di balik wanita luar biasa itu saya tidak mau bicara. Bapak Gubernur, Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang saya hormati, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mohon maaf jika ada yang kurang atau mungkin terkesan berlebihan. Tidak ada niat untuk melebih-lebihkan semua. Bersama dalam karya sebagai ASN ada batasnya, tetapi kebersamaan dalam persaudaraan saya kira tiada berakhir. Terima kasih. Salam, salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur yang hormat kepada Bapak Victor Bongkilo Lestoda, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom. Yang saya hormati, saya kasihi, saya banggakan Pak Ben Polomaing dan Ibu Maria Goretti Polomaing. Tentunya kami semua yang hadir pada kesempatan hari ini memberikan rasa apresiasi yang tinggi tentunya. Tadi saya lihat ini kita ramah tamah untuk berakhirnya Bapak Ben sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam masa bakti sebagai aparatur sipil negara. Berakhir tapi tarian minta kawin. Itu bukan berarti Pak Ben sedang memberikan pesan atau adik-adik ini Pak Ben memberikan pesan boleh kawin lagi, tidak. Pesannya bahwa pensiun itu bukan berarti tidak produktif. Pesan tarian alor tadi kasih pesan mau kawin itu maksudnya, mau kasih mas kawinnya pakai apa namanya itu moko. Jadi itu bahwa memang
yang memberikan pesan bahwa walaupun berhenti sebagai aparatur sipil negara, tetapi dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai manusia, itu Pak Ben dan Ibu Maria tidak sedang pensiun. Itu pesan dari semua kita yang ada di sini. Yang kedua, memang aset terbesar dari provinsi ini ada pada pelayanan publiknya. Jadi dimanapun kalau kita ditanya aset terbesar provinsi ini apa, bukan pada aset-aset yang dikelola oleh Bapak Rex Lumba itu. Aset terbesar provinsi ada pada organisasi pelayanan publik. Jadi kalau aset ini bertumbuh dengan baik, bergerak dengan baik seperti apa yang disampaikan Pak Ben tadi, maka semuanya akan bergerak dengan baik. Kalau aset ini tidak bergerak, yang lainnya juga tidak akan bergerak. Karena itu memaknai bahwa ASN dan organisasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai aset terbaik, aset nomor 1, maka dalam pandangan orang ekonomi tidak ada boleh satu pun macet, tidak ada boleh satu pun tidak produktif. Dan untuk mencapai produktivitas yang tinggi itu, maka seluruh lini akan digerakkan ibarat mesin. Kalau pesawat itu mesinnya 2, satu saja hidup, 100% mutar seperti apa, tetapi kan tetap saja macet. Karena itu memang di bawah pemerintahan saya, yang tidak terbiasa dalam tekanan pasti akan mengalami kondisi-kondisi yang tidak nyaman. Karena memang standar kehidupan manusia nomor 1 itu kan banyak orang berpikir tentang intellectual quotient, kecerdasan intelektual. Tapi sebenarnya itu cuma sekitar 30% dari bangunan manusia. Yang paling tinggi dari semua adalah adversity quotient, daya tahan akan tekanan. Nah, ini tidak semua bisa. Never give up. I cannot stop. I cannot stop when I'm tired. I stop when I'm done. Nah, ini tidak semua bisa. Apalagi kita kerja di Nusa Tenggara Timur. Tadi kan saya bilang, aset terbesar ASN. Kerja dengan level kondisi terbawah, miskin semuanya. Maka itu mesinnya 2 kali besar, gerakannya 2 kali hebat. Tadi Pak Sega sudah inovasi, creativity, itu semua harus ada. Karena itu saya tahu tekanan-tekanan yang saya berikan. Dan saya sedang memimpin profesi ini tidak mengedepankan agama, suku, hubungan kekeluargaan, nggak ada. Kita berjalan di situ karena kita ingin mencapai tujuan kita. Hari ini betul bahwa kondisi kita masih tetap profesi termiskin ketiga, tapi cara berpikir orang di luar melihat NTT hari ini berbeda. Bahwa NTT hari ini adalah salah satu provinsi yang eksotik, salah satu provinsi yang berada pada daerah-daerah yang super prioritas untuk dibangun karena begitu eksotik. Karena itu kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Kita punya potensi yang sangat luar biasa. Cuma seperti tadi Mas Eka sampaikan, cara memandangnya itu beda. Tidak semua orang itu bisa melihat masa depan. Karena itu saya ingin agar generasi muda eselon 3 atau di bawahnya hari ini, itulah yang belajar sungguh-sungguh untuk begitu nanti kamu mendapatkan tempat di depan, militansi kamu, kecerdasan kamu, kepedulian kamu, keberanian kamu, itu menjadi kekuatan terpadu yang tidak bisa dilawan oleh siapa. Maka tim kerja seperti itu dibutuhkan dimanapun. Dan orang akan datang belajar di Nusa Tenggara Timur untuk menyelesaikan masalah-masalah kemiskinan. Begitu masalah-masalah kemiskinan, NTT belajar. Kita pernah keluar
Kami pernah mengalami itu dan kami keluar. Jadi yang sedang kita kerjakan ini bukan kita sedang bekerja mencari makan, tapi kita sedang mendesain sebuah narasi baru, membangun sejarah peradaban pembangunan Indonesia. Itu yang sedang kita desain. Karena itu, kalau itu di kepala kita, maka roh kita, adrenalin kita akan hidup terus, menyala-nyala terus dalam sanubari kita. Jadi kalau ingin kita merubah Nusa Tenggara Timur, perubahan hari ini sudah kita letakkan fondasi. Dia akan berkembang hebat nanti di generasi kedua itu. Nanti eselon 3 turun lagi ke bawah. Karena itu nanti ke depan kita menyiapkan generasi muda, kasih sekolah kita nanti ke depan. Setelah kita ke depan kita siapkan, kita mulai memberikan pendidikan yang sehingga mereka belajar, pulang datang bergerak lagi. Nah, kita harus siapkan betul. Seperti saya bilang kepada badan apa itu? Ya, BPSDM. Ada tuh kepala badannya ada. Karena dia udah pensiun, jadi makanya dia tidak sempat berubah. Kita ini mendidik orang. Kadang-kadang kita didik pengetahuannya tanpa kita didik daya tahannya. Jadi sebenarnya yang kita mau didik adalah ke depan menaik dari eselon 4 mau ke 3, dia harus langsung dalam sebuah sistem. Lari 10 kilo, selesai langsung kasih tugas. Ini kasusnya, selesaikan. Maka dia menyelesaikan itu dalam keadaan tidak nyaman. Jangan kasih mereka nyaman untuk putuskan. Dalam tidak nyaman itu dia putuskan. Kalau kita lihat, oke, secara psikologi dia begini, ini begini, dia begini, ini nggak bisa. Nah, ini pikiran-pikiran kita. Dan pikiran membangun sesuatu, merubah mindset, merubah perilaku, merubah model, itu selalu mendapatkan tantangan besar. Dimanapun. Mau ditebus saja Tuhannya mati, dibunuh, gimana? Jadi hakikat daripada seorang pemimpin rela berkorban. Seberapa engkau sedang mengorbankan dirimu untuk tugas-tugas dan tanggung jawabmu? Itu dulu pertanyaan. Nah, untuk begini kalau tanya semuanya, begitu kita uji nanti, tekanan yang luar biasa, lari 10 kilo, datang langsung kasih tugas, kerja selama 18 jam baru masuk tidur. 18 jam, berarti dia punya 6 jam tidur, 6 jam, 5 jam kasih bangun lagi, lari lagi 10 kilo, kasih tugas lagi. Ini kalau 3 bulan dia bertahan, ini anak boleh. Lah kalau kita punya terbalik, kasih makan enak, duduk tenang, kasih tugas, ya anak saya nggak bisa. Tapi kalau tekanannya begini, nggak gampang. Nah ini orang yang kita sedang persiapkan dia untuk menjadi pemimpin orang miskin. Dia memutuskan di saat tekanan yang luar biasa. Kata istilahnya pasengda dadanya kuat. Jadi jangan suka hobi pujian. Pemimpin itu begitu hobi pujian sudah mau mati. Tapi pemimpin itu cita-citanya tetap hidupnya di dalam mimpi-mimpinya, hidup di dalam visinya. Karena itu saya harapkan NTT akan begitu. Hari ini kita bikin perikanan. Dulunya bikin ikan mati terus. Apa kan? Ikan mati sekian. Sekarang ikan nggak bisa mati. Mati dia ganti. Kita kerjasama. Oke, saya beli ikan hidup. Kalau mati kau ganti. Setuju nggak? Setuju. Oke, berapa anggaran? Ya. Maka ikan hidup. Maka kita panen ikan. Tidak lagi mati. Dulu Pak kerja sudah bagus. Tapi harus super bagus karena daerah miskin. Kalau kerja bagus saja tidak bisa, super bagus. Baru bisa menyelamatkan orang miskin. Kalau hanya kerja bagus saja tidak menyelamatkan orang miskin. Super bagus. Jadi sekarang kita bisa budidaya ikan harus tidak boleh mati. Mati ganti, panggil ganti, uang tidak ada lagi. Kau ganti sendiri. Dan konsep itu kan bagus. Kita di mana saja bank mau bantu kita. Perbankan mau bantu nggak? Bantu perikanan. Wah, bahaya tuh perikanan. Itu high risk. Oh tidak, ini tidak risiko. Kamu masuk budidaya, kita beli benih, langsung bisa hidup. Loh kok bisa hidup? Gak ada yang mati. Tidak mati dia ganti. Sudah resmi semua tanda tangan. Begitu mati ganti. Jadi kita tidak pernah rugi. Nah ini cara berpikir yang harus out of the box, tidak biasa. Kalau cara-cara pegawai negeri, kita adakan pengadaan, lalu datang, kasih, mati, sudah, mau bilang apa lagi? Kau nasib kan? Tapi kan ini tidak boleh.
Cara berpikir entrepreneur itu tidak boleh mati. Nah, sekarang kita buktikan bahwa ikan kita sejak kita ambil alih dan sekarang mati tetap ada yang mati, tapi diganti. Karena kami beli ikan hidup bukan beli ikan mati. Itu cara berpikir. Dua, kalau sudah hidup panen, siapa yang beli? Harus ada off-taker. Off-taker disiapkan supaya jangan panen bengong. Nah, ini harus disiapkan. Ini cara berpikir orang untuk maju. Nah, itu kita siapkan dengan baik. Seperti pertanian, tanam jagung panen sapi. Itu pesan kolaborasi itu. Bahwa pertanian dengan peternakan harus kolaborasi. Cara berpikir kolaborasi. Nanti kolaborasi pada industri, nanti kolaborasi pada tenaga kerja. Jadi setiap kita berpikir kita masuk kemana, dia punya bidang itu kita kemana, dia mau kemana. Nanti masuk pariwisata, saya perlu kualitas daging seperti ini, marketnya begini. Saya perlu ikan dengan kualitas ini, marketnya di sini. Ini yang kita siapkan dengan baik, dan itu kita yang bikin. Nanti kalau satu saat pengusahanya sudah luar biasa, ada investasi ini, investasi ini, pemerintah minta pelan-pelan mundur, kita hanya jaga regulasi. Tapi belum ada ini, maka pemerintah jadi pemain utama. Sudah ada, baru kita tarik diri. Nah, celakanya pemain utama, otaknya nggak ada. Nah, itu maka kita selalu gagal. Nah, ini cara berpikir seperti ini memang tidak mudah. Saya yakin kita akan terus belajar. Saya lihat pertumbuhannya sudah ada sekitar 40% mengerti. 40% mengerti aja kita luar biasa. Kemarin COVID itu kita sempat turun sampai 0, sekian persen, Pak Sekda. Tidak pernah sampai minus. Provinsi-provinsi lain minus. Kita hanya 0, sekian persen. Menunjukkan bahwa fondasi ekonomi kita cukup kuat. Kita kembali lagi menuju positif. Itu kerjaan belum luar biasa. Bayangkan kalau kita kita punya mesin ini hidup semua. Kolaborasi yang hidup semua. Stunting kita kerja asal-asalan aja dari 37% atau 42 itu turun di 22%. Kerja dengan standar biasa. Kita belum desain mulai pertanian. Oke, ini rumah stunting. Oke, ini kemiskinan ekstrim. Maka pertanian menuju ke sini. Namanya Daniel Ameo, tinggal di Fatu Monas, keluarga miskin. Maka dia mendapatkan program ini langsung tanam jagung sekian hektar. Tanam jagung ini. Kau harus kerja. Kalau tidak kerja kemana? Kita belum sampai level itu. Kita masih bikin program parsial. Kita masih bikin program yang tidak menyentuh nama orang. Tapi kalau nanti produk itu sudah menyentuh nama orang, ya kemiskinan pun hilang. Seluruh kita kendalikan APBD kabupaten, APBDes, provinsi, pusat. Kita hitung semua. Nama orang ini nih, lo punya program tidak menyentuh nama orang ini. Nah, jadi kita bisa tahu. Bila kita lakukan itu dengan baik, kita sedang mendesain, menulis kembali sejarah pembangunan. Dan orang akan belajar untuk menyelesaikan kemiskinan datang ke Nusa Tenggara Timur. Kita banyak potensi, kita tidak kerjakan dengan baik. Itu perlu berpikir. Nah, di mana ASN ini? ASN ini begitu program pemerintah seperti itu, kamu jangan hanya kerja datang dulu. Kamu juga menyiapkan, umpama tanam jagung panen sapi. Keluarga punya tanah di mana? Bilang kepada pertanian, saya punya tanah sekian, kamu mau kerja? Saya punya orang-orang kerja juga. Maka hidup kita itu tidak tergantung gaji kita saja, tapi kita juga punya pendapatan lain sehingga kita tidak jatuh miskin kalau umpama pensiun ke PBN dulu kalau kita susah. Tapi dari sana kita sudah dengar, undang-undangnya sudah bilang birokrat entrepreneur, betul tidak? Birokrat entrepreneur, berarti cara berpikirnya seperti orang wirausaha. Tapi kita ini berpikir kerja seperti penerima upahan. Programnya tanam jagung panen sapi. Martinus Masdeno umpamanya, saya boleh di sini staf biasa di kantor gubernur, tapi saya punya keluarga tanah ada 40 hektar. Pak Kadis Pertanian, tolong disuruh, saya punya 40 hektar. Umpama kadisnya bilang, wah kamu pegawai negeri tidak boleh. Nah, lapor gubernurnya, nah kadisnya mati. Sudah bagus orang terlibat bantu barang. Nah, ini cara berpikir kita.
Jadi tidak ada orang bilang pegawai negeri itu susah. Ya susah karena kau melotot terus tiap hari di situ. Tapi kan kau punya saudara, kau punya adik atau kakak atau tante punya anak atau siapa yang dengan masuk itu program di sini. Mari kita bagi. Berapa banyak tanah di provinsi ini yang kosong tapi tidak dikerjakan? Dengan ekosistem yang kita bangun ini, berapa pun kita kerja, berapa hektar pun kita kerja, selama ada yang bekerja. Bayangkan, benih ditanggung, pupuk ditanggung, pestisida ditanggung, herbisida untuk pupuk ditanggung, apalagi ini tanggung. Habis panen potong 6 juta karena modalnya 6 juta 1 hektar itu. 1 hektar itu kita jambi 7 ton seperti sekarang ini. Saksi gas turun saja 6 ton saja. 6 ton itu berarti berapa kilo ya? Berarti 6.000 kilo. 6.000 kilo kan? 6.000 kilo kali 4.000 berarti 24 juta. 24 juta potong 6 juta masih sekitar 18 juta dalam tempo 100 hari. Dan 100 hari kamu sudah pegang 18 juta 1 hektar. Ini sangat sederhana. Kalau hitung-hitung begini saya kita tidak sanggup. Jadi nomor 1 yang kaya kita dulu. Bagaimana caranya? Tentu kita tidak bekerja sendiri karena kita ada kerja kantor. Tapi lu punya programnya. Pergi ngomong keluarga di sana, ini begini kita bagi ya. Saya putarnya di sini, bagi kita. Perikanan, KJA sekian ini semua disiapkan. Kamu jaga aja. Ini daerah saya tunggu, saya minta 5 KJA. Kita siapkan. Belajar saya di sini, kirim orang belajar. Tiap kali panen, bagi. Tidak korup itu kerja. Tidak korup itu. Nah, pikiran-pikiran ini yang kita dorong terus supaya kita punya tim kerja yang kuat, pemahaman kerja. Kapan hari kan saya minta libur itu tolong pergi di program-program pemerintah supaya mengerti, bukan pergi belajar dan nanti bisa kerja. Nah, saya kerja ini aja. Saya tidak tahu itu disampaikan dengan baik, tapi begitu lihat otaknya terbuka. Oh, kalau begini saya bisa dapat uang ini. Bisa saya kalau begini caranya. Atau pergi lihat, oh, umpama contoh paling gampang nih. Saya orang Rote, wah gubernur lagi buka mulut 1.000. Itu yang keluarga semua. Pergi sudah, omong. Lalu kita duduk sama-sama. Datang bicara, Pak, ini saya tanah di sana mulut 1.000 sekian banyak. Ini bikin apa? Begini. Terus saya bikin ini. Karena ini kan berkembang ke sana. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Negara Timur berupa cincin emas kelas 1 kepada Bapak Insinyur Benedictus Polomai sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian dan dedikasinya. Ya, terima kasih Pak Ben. Ini adalah tanda bahwa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan apresiasi atas kerja-kerja yang sangat luar biasa dari Pak Sekda yang nanti gantinya Bapak Sekda penggantinya akan datang. Itu bahwa ini telah dikerjakan seluruh profesi tanggung jawab yang diberikan negara kepada Bapak lakukan dengan baik dan mendapatkan cincin. Ini yang pas benar bukan palsu. Baik, kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya pengalungan kain tenun ikat dari Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Bapak Ben Polomai. Yang pertama, selanjutnya kepada Ibu Maria Goretti Sri Rahayu. Kajian selesai, Gubernur Nusa Tenggara Timur disilakan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya penyerahan cindera mata oleh perwakilan pimpinan perangkat daerah yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Abah Maulaka. Kami silakan untuk menyerahkan sebuah tanda kasih kepada Bapak Ben Polomai. Dan punya foto bersama, mohon izin.
Selanjutnya dari perwakilan aparatur sipil negara yang disampaikan oleh ASN dari Tata Usaha Sentra Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan mereka juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Pemprov Maing bersama Ibu Maria Goretti Sri Rahayu yang telah memberikan sebuah kado istimewa kepada mereka lewat sebuah jaket yang telah dikenakan oleh mereka pada saat ini.